Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai broadband wireless access. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Shirley Molina Umar sebagai moderator, serta teman-teman pemateri yaitu Abdul Aziz Said, Ismi Rosanti, Usmawati, Muhammad Amran, dan Sri Wahyuni. Nah, sebenarnya apa sih broadband wireless access itu? Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke materinya. Broadband Wireless Access atau BWA. Sejarah broadband itu awal mula ditemukannya kabel serat optik pada tahun 1950, di mana pada masa itu kebutuhan komunikasi data belum dibutuhkan dalam kecepatan tinggi. Nah, pada tahun 1990-an kebutuhan akan transfer data dengan kecepatan tinggi itu sangat dibutuhkan. Inilah yang memicu dimulainya era broadband. Pada saat itu andalannya lebih pada kabel serat optik. Kemudian pada tahun 1999 perkembangan transfer data kapasitas besar dan kecepatan tinggi itu mulai banyak digunakan, utamanya pada layanan TV kabel yang menggunakan kabel modern. Nah, saat itu tidak kurang dari 1,5 juta pelanggan TV kabel menyemarakan era baru. Itulah asal-usul munculnya broadband. Kemudian dari beberapa pengertian tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa broadband itu merupakan koneksi kecepatan tinggi yang memungkinkan akses internet secara cepat dan selalu terkoneksi atau always on. Broadband sendiri itu merupakan istilah yang sudah lama di kalangan pengguna internet ya. Biasa juga diartikan broadband itu sebagai jalan yang lebar atau koneksi internet sehingga memberikan akses yang jauh lebih cepat dibandingkan yang didapatkan dari menggunakan modem atau dial-up biasa. Nah, selain itu broadband dikenal juga sebagai koneksi yang always on atau selalu tersedia dan tanpa putus. Kecepatannya juga 10-20 kali melebihi kecepatan modem dial-up yang ada saat ini. Selanjutnya adalah macam-macam broadband yang terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah internet satelit. Hubungan ini memakai satelit pada orbit geostationary yang berguna untuk meneruskan data dari sebuah perusahaan satelit menuju pelanggan. Yang kedua adalah T1 atau DS1 yang merupakan salah satu jenis hubungan yang memungkinkan para pelanggan di area pedesaan yang menginginkan kecepatan broadband namun dengan biaya yang sangat tinggi bergantung dari jarak ke penyedia. Yang ketiga yaitu ISP tanpa kabel. Koneksi ini umumnya memakai sistem radio Wi-Fi 802.11 untuk menghubungkan antara titik yang berjauhan dan juga bisa memakai sistem komunikasi radio tenaga tinggi lain. Yang keempat yaitu SDSL atau Symmetric Digital Subscribe Line. SDSL serupa dengan ADSL namun hanya berbeda untuk satu faktor yakni kecepatan upload. Yang kelima yaitu broadband ADSL. ADSL merupakan koneksi broadband paling umum yang dipakai yakni untuk keperluan komersial. Dan yang terakhir yaitu koneksi kabel internet broadband. Internet juga bisa diakses lewat TV kabel. Koneksi
kabel internet broadband disediakan bersamaan dengan saluran TV kabel, yakni dari mulai kecepatan 2 Mbps hingga 8 Mbps. Resiko dari suatu jaringan broadband wireless access. Di samping banyaknya manfaat dari jaringan broadband, ternyata masih terdapat beberapa kekurangan atau resiko dari jaringan internet broadband wireless access ini. Yang pertama, meningkatnya serangan dari hacker. Kedua, keamanan koneksi ke jaringan yang lain melalui sebuah IP publik. Serangan hacker adalah suatu isu yang lebih penting pada pemasangan jaringan broadband, yang dimana menggunakan koneksi always on. Maksudnya, di mana hacker dapat mencoba untuk melanggar keamanan pada jam ketika tak seorang pun mungkin untuk berpesan. Lebih lanjut, koneksi ini sering menggunakan IP alamat statis. Tentunya hacker dapat secara konsisten kembali melanjutkan serangan mereka. Tips keamanan jaringan broadband. Firewall. Firewall menyelenggarakan suatu kebijakan kendali akses antara dua jaringan, yaitu firewalls. Bisa seperti perangkat lunak, POS, pemeriksaan semantik CA atau perangkat keras. Peralatan mendasarkan seperti Nexttrend dan Watchground, Sonichwell, Nokia, dan lain-lain. Para pemakai jaringan di rumah bisa menggunakan seperti jaringan IC Symantec, Encryption modem, keamanan sistem keamanan. Antivirus dapat mendeteksi dan memberikan memori atau file dari suatu virus yang dikenalnya. Antivirus seperti Nonton, MCAVE, Trenmica, dan lain-lain yang direkomendasi untuk digunakan. Kesimpulan dari materi kami ialah broadband dideskripsikan sebagai komunikasi data yang memiliki kecepatan tinggi, kapasitas tinggi menggunakan DSL, modem kabel, internet, wireless access, fiber optik, WLAN, VSAT, dan sebagainya. Faktor pendorong broadband dapat dilihat dari tingkat kepentingan dari beberapa pihak seperti pemerintah, penyelenggara, telekomunikasi, dan konsumen. Teknologi broadband meliputi pengembangan teknologi existing, infrastruktur baru maupun wireless. Beberapa contoh teknologi broadband adalah SONET, ATM, XDSL, dan sebagainya. Aplikasi broadband dapat berupa layanan personal, layanan publik, layanan komersial, dan layanan hiburan.